Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti dengan nomor induk mahasiswa 1908202024 dari kelas SA semester 6. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Profesi Hukum dari dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Khairuddin LC.MH. Adapun materi yang ingin saya bawakan yaitu mengenai etika profesi polisi. Polisi adalah peranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala peranata ini bersifat militaristis seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Sedangkan menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Terdapat beberapa peran keberadaan dari Polri. Yang pertama, perlindungan bagi masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan terhadap keamanan, ketertiban terhadap masyarakat. Organisasi Polri-Polisi. Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian ini diatur dalam pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Keputusan Presiden nomor 70 tahun 2002 yang substansinya yaitu yang pertama, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Yang kedua, organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri. Yang ketiga, organisasi Polri di tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda. Yaitu materi selanjutnya mengenai prosedur dan syarat menjadi polisi. Terdapat dua prosedur pendaftaran menjadi polisi. Yang pertama, prosedur pendaftaran menjadi polisi secara online. Yang kedua, prosedur pendaftaran menjadi polisi secara langsung. Adapun syarat umum menjadi polisi yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Yang kelima, berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Dan yang kedelapan, berwibawa jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Materi selanjutnya itu mengenai pemberhentian polisi. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut. Terdapat dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, pemberhentian dengan hormat atau disingkat dengan PDH. Yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat disingkat dengan PTDH. Yang ketiga, melakukan pelanggaran sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik
profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Yang keempat, meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Yang kelima, menjadi anggota dan atau mengurus partai politik. Materi selanjutnya mengenai etika kepribadian polisi. Etika profesi kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam mewujudkan komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan. Selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya mengenai etika melakukan tugas jabatan. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan yang ketiga, pelayanan kepada masyarakat. Materi selanjutnya mengenai etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari pertama, transparansi. Semua hasil dari penguatan institusi, terobosan kritis, peningkatan integritas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta terdapat nomor pengaduan untuk masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional. Yang keempat, partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dalam memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan ras, suku, agama, golongan, genre, dan status ekonomi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan menerima pelayanan publik. Materi selanjutnya mengenai pengawasan polisi. Untuk mengawasi kepolisian, pemerintah membentuk Komite Kepolisian Nasional atau bisa disebut Kompalnas pada tahun 2006 melalui Perpres RI nomor 17 tahun 2005. Wewenang Kompolnas antara lain yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Yang kedua, memberi sarana profesional dan mandiri. Dan yang ketiga, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Materi yang terakhir mengenai hubungan kode etik polisi dengan undang-undang kepolisian. Kode etik profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut dan tidak patut
yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Adapun proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada dasarnya dimulai pada masa pemerintahan Gus Dur dengan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Megawati. Tema sentral perubahan diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu memegang teguh lembaga pemerintahan dan pembangunan nasional itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.